Waalaikumsalam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan presentasi saya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu nama saya Nur Hakim. Saya akan di sini akan mempresentasikan langkah-langkah memulai usaha sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa segala sesuatu itu harus melalui langkah-langkah. Seorang yang sukses tidak mungkin secara langsung dan tiba-tiba dia menjadi sukses. Itu semua harus melalui langkah-langkah ataupun prosedur ataupun step-step. Seperti yang saya akan presentasikan di sini, yaitu langkah-langkah memulai usaha sendiri. Yang pertama yaitu start with big. Dalam kehidupan nyata, kebanyakan seseorang memulai hidupnya dengan cita-cita ataupun mimpi. Seperti yang pernah kita dengar bahwa mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Artinya apa? Ketika kita mempunyai mimpi, jangan jadikan mimpi itu hanya dalam angan-angan kita. Jangan hanya jadikan mimpi itu sebagai mimpi dalam tidur. Artinya ketika kita mempunyai mimpi, kita harus merealisasikannya. Apa yang harus kita lakukan supaya mimpi itu tercapai? Ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha, kita harus mencari atau menggali berbagai macam ilmu yang mengenai usaha. Selanjutnya yaitu produk. Mungkin kalau di dunia usaha itu banyak sekali saingan-saingan. Artinya proses adalah mencintai produk kita sendiri. Artinya apa? Kamu ngambil apa kek? Kita harus berpikir secara kritis supaya produk kita ini menjadi produk yang berkualitas, jadi baru, supaya produk kita ini laku dan digemari oleh para konsumen. Untuk selanjutnya, learn the basic of business. Segala sesuatu harus mulai dengan belajar. Begitu pula ketika ingin menjadi seorang pembisnis yang sukses, maka kita harus mempelajari masalah bisnis. Kita harus selalu mencari hal-hal yang mengenai bisnis supaya pengetahuan kita itu menjadi pengetahuan yang luas dan kita praktekkan selanjutnya. Sebelum kita melakukan sebuah usaha, kita harus mampu memperkirakan risiko-risiko apa dan risiko-risiko apa yang akan kita alami. Kita harus memperkirakan, artinya kita harus mempersiapkan diri kita dari sekarang. Apabila dalam pertengahan perjalanan kita membangun sebuah bisnis, kita mengalami sebuah kegagalan dan kita sudah memperkirakan sebelumnya, maka kita akan terus berdiri. Walaupun kegagalan-kegagalan yang kita alami, maka kita harus mencari solusi dari kegagalan itu supaya bisnis kita ini menjadi bisnis yang maju. Seek advice but follow your dream. Dalam segala hal itu pasti mempunyai ahli-ahlinya. Seperti dalam bisnis ini, banyak orang yang telah mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Artinya kita harus mencari orang yang
sudah mempunyai pengalaman dalam berbisnis, lalu kita tanya apa sih langkah-langkah mereka sehingga bisnis mereka itu menjadi bisnis yang dari pengetahuan dari mereka-mereka yang sudah sukses dalam berbisnis. God follow your dream. Tapi ingat, kita harus yakin pada diri kita sendiri. Ide-ide yang telah kita rancang sebelumnya harus tetap kita ikuti. Karena kita adalah orang yang hebat. Kita harus memiliki kepercayaan diri. Ya bangunnya tidak ada bang. Jadi kembali. Work hard 7 days a week, 18 hours a day. Segala sesuatu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Mimpi kita tidak akan pernah menjadi kenyataan. Bisnis kita tidak akan menjadi bisnis yang besar, menjadi bisnis yang sukses tanpa adanya kerja keras. Segala sesuatu, apabila kita ingin menjadi orang yang pintar, contohnya, maka kita harus kerja keras dengan belajar sungguh-sungguh. 7 day a week. Artinya kita dalam 7 hari itu kita harus gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin supaya mimpi kita, supaya bisnis kita yang sedang kita jalani itu menjadi bisnis yang sukses. But work 18 hours a day. Artinya dalam sehari 24 jam itu tidak semuanya kita gunakan untuk bekerja. Artinya supaya kita terus fit, terus jiwa kita sehat, kita harus memiliki istirahat. Tidak semuanya 24 jam itu kita gunakan untuk bekerja. Seperti yang kita ketahui, usahanya expand as much as possible. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita butuh orang ataupun teman-teman yang bisa membantu kita. Seperti apalagi dunia bisnis ya. Kalau dunia bisnis itu kita harus banyak mempunyai relasi dengan orang-orang yang mempunyai bisnis juga. Kita membutuhkan bantuan mereka. Kita harus pandai dalam berkomunikasi, dalam menjalin hubungan. Kita harus bertanya-tanya banyak hal, apa saja pengalaman teman-teman kita. Ya, artinya kita itu perlu bantuin. Tidak mungkin kita berbisnis lalu kemudian bisnis kita sukses tanpa bantuan orang lain. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Artinya kita membutuhkan teman. Kedelapan itu deal with failures. Seperti yang telah kita bicarakan tadi, bahwa kegagalan itu memang dialami oleh semua orang. Tapi bagaimana kegagalan itu menjadi motivasi kita untuk terus maju dan maju supaya bisnis kita dilakukan oleh sesuatu yang kurang kita kuasai. Artinya kita cari kenapa kita gagal dalam menjalani bisnis ini. Oh, ternyata kesalahan saya berada di sini. Buka pintu dikit. Gelap. Memperbaiki Dikit aja. Selanjutnya kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan. Dan kesegerahan itu just do it now. Kita hanya bermimpi, kita hanya mempunyai cita-cita, tapi kita hanya diam. Itu adalah hal yang sangat impossible. Kesuksesan akan datang kepada diri kita. Maka lakukanlah dari sekarang. Kita belajar harus sungguh-sungguh. Kita harus banyak-banyak juga mencari pengalaman, bertanya-tanya, dan kita juga harus mempunyai pemikiran luas